Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi ya tentang akuntansi akad ijaroh dan IMBT. Terkhusus untuk contoh soal dari IMBT. Nah, teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi bank syariah. Misalnya, akad IMBT yang disepakati dengan informasi akad sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya perolehan barang. Sebenarnya sama sih kayak kemarin, yaitu 120 juta. Kemudian ada umur barang 5 tahun atau 60 bulan ya. Masa sewa itu 24 bulan dan waktu pembeliannya setelah bulan ke-24. Teknis perhitungan transaksi IMBT pada dasarnya itu dia sama dengan akad ijaroh. Nah, perbedaannya hanya terletak pada penentuan penyusutan aset ijaroh. Beban penyusutan untuk aset tersebut sebagai berikut. Di sini ada rumusnya ya. Penyusutan IMBT per bulan sama dengan biaya perolehan dibagi dengan jumlah bulan masa sewa. Tadi kita tahu biaya perolehannya itu 120 ya. 120 juta kemudian dibagi dengan jumlah masa sewa yaitu 24 bulan. Nah, baru dapatlah kita penyusunan IMBT per bulan yaitu 5 juta. Ya. Berarti dia lebih besar dari penyusutannya ijaroh biasa ya. Nah, 5 juta. Kemudian ada perhitungan pendapatan IMBT. Selanjutnya, dengan kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal yang disewakan, pendapatan IMBT per bulan sebagai berikut. Nah, ini juga rumusnya sama kayak kemarin. Pendapatan per bulan sama dengan modal sewa plus N% dikali dengan modal penyewaan. Modal sewa kita udah tahu ya, berarti 5 juta ditambah dengan N%nya itu dari sini 20% ya. Berarti 20% dikali 5 juta. Yang ini ya, berarti di sini. Sama dengan berarti 5 juta ditambah ini dikali ini ya, sama dengan 1 juta. Berarti 5 juta ditambah 1 juta sama dengan 6 juta. Berarti per bulannya itu pendapatannya 6 juta ya. Nah, berarti total pendapatan selama masa sewa itu berarti tinggal dikalikan saja. 24 dikali 6 juta sama dengan 144 juta. Gitu ya. Karena kan dia nyewa selama 24 bulan gitu. Berarti 24 dikali 6 juta. Ya, itu pendapatannya selama masa sewa. Kemudian penjurnalan transaksi IMBT. Penjurnalan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan ijaroh. Perbedaannya hanya terdapat pada konsep perhitungan penyusutan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis. Nah, kemarin kalau ijaroh itu kan dia dikaitkan ya, dia dikurangin dengan umur ekonomis. Kalau ini kan tidak tadi ya, melainkan dengan masa sewa gitu. Perpindahan hak milik IMBT dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu melalui hadiah atau hibah ya. Kemudian ada melalui pembayaran sisa sewa sebelum berakhirnya masa sewa dan setelah berakhirnya masa sewa. Nanti kita lihat satu-satu gimana cara penjurnalannya. Nah, di sini misalkan perlepasan sebagai hadiah ya atau hibah. Pada perpindahan hak milik sewa dalam IMBT melalui hadiah atau hibah, maka jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai beban. Dalam contoh kasus, setelah bulan ke-24 dilakukan pelepasan aset ijaroh oleh bank syariah dengan menghadiahkannya
menghadiahkan aset tersebut kepada PT Namira. Nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 sebagai berikut ya. Nah, ini ditulis di neraca. Aset yang diperoleh untuk ijaroh, ingat harganya 120 ya. Kemudian akumulasi penyusutan 120 juta. Kenapa 120 juta? Ya karena sudah bulan ke-24 ya. Berarti 24 ingat ya. Kemudian dia kan disusutkan 5 juta ya, berarti 24 dikali 5 ya. 5 juta. Gitu. Berarti pada bulan ke-24 penyusutannya udah segitu, udah 120 ya. Gitu. Jadi nanti jangan bingung-bingung dia penyusutannya dari mana gitu. Nah, kemudian jurnalnya, maka jurnal atas transaksi pelepasan dengan hibah atau hadiah sebagai berikut. Debit akumulasi penyusutan aset ijaroh. Nah, kalau kalian ingat ya, akumulasi itu selalu dia ditulis di sisi kredit, ya kan? Misalkan kalau ada penyusutan barang gitu ya, berarti kan debitnya apa? Debitnya adalah beban penyusutan, kemudian kreditnya akumulasi penyusutan, ya biasanya gitu kan ya. Nah, kalau sekarang ketika barang itu dihadiahkan atau dihibahkan gitu, maka debitnya adalah akumulasi penyusutan gitu. Karena apa? Karena kita harus menghilangkan akun ini dari neraca ya. Nanti kalau dia kredit, nanti dia tetap akan muncul di neraca. Jadi ini karena barangnya sudah dihadiahkan gitu, berarti dia debit akumulasi penyusutan aset ijaroh sebesar 120 ya, sebesar penyusutannya ya. Kemudian kredit aset yang diperoleh untuk ijaroh. Nah, kredit aset ya, karena asetnya sudah diberikan kepada pihak lain. Makanya dia kredit aset gitu ya. Kredit 120 juta. Gitu. Nah, kemudian pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa. Berdasarkan PSAK nomor 107 disebutkan bahwa pada penjualan objek ijaroh sebelum berakhirnya masa sewa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah yang tercatat objek ijaroh diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Nah, di sini misalkan yang pertama, jika harga jual itu di atas nilai buku aset ijaroh. Nah, misalnya ya, setelah penerimaan pendapatan ijaroh pada bulan ke-20, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijaroh tersebut sebesar sisa cicilan sewa kepada nasabah penyewa, yaitu 24 juta atau 4 dikali 6 juta. Adapun nilai buku pada bulan ke-20 adalah sebagai berikut. Nah, ceritanya ini dia udah berada pada bulan ke-20 ya. Berarti tinggal 4 kali lagi dia membayar sewa gitu kan. Nah, berarti kalau 4 kali lagi dia bayar sewa, berarti kan sisa cicilannya tinggal 24 juta. Dari mana? Dari 4 dikali 6. Karena kan sekali dia bayar sewa itu kan 6 juta ya. Berarti kan sisanya, sisa sewa cicilannya itu kan 24 juta gitu. Nah, sedangkan nilai buku untuk mesinnya itu bukan 24 juta ya. Kita lihat di sini. Pertama, aset yang diperoleh untuk ijaroh. Ini kan harga mesinnya 120 ya. Kemudian akumulasi penyusutan setelah bulan ke-20 itu besarnya 100 juta. Dari mana 100 jutanya? Ini kalian tinggal mengalihkan saja besarnya penyusutan tiap bulan ya dikali 20 gitu. Besarnya ya 100 juta gitu. Berarti
nilai dari aset itu sebenarnya adalah 20 juta. Tinggal dikurangin aja 120 dikurangin 100 ya. 100 juta sama dengan 20. Berarti nilai mesin sebenarnya 20 juta gitu. Tapi nasabah akan membelinya dengan harga sebesar sisa cicilannya, yaitu 24 juta. Berarti bank ini untung atau rugi? Nah, bank berarti untung. Ya kan sebenarnya harga sisa nilai barangnya itu kan 20. Tapi dia mau dibeli dengan harga 24 juta. Berarti banknya itu untung kan gitu, ya. Nah, di sini jurnalnya berarti debit kas ya. Nah, debit kas yaitu 24 juta. Jadi nasabah itu atau PT Namira itu beli seharga 24 juta ceritanya gitu. Berarti kan kasnya masuk ya. Kas masuk 24 juta. Berarti debit kas 24 gitu. Kemudian debit akumulasi penyusutan aset ijaroh ya. Jadi selalu dia debit akumulasi penyusutan aset ijaroh karena barangnya udah dibeli ya, barangnya udah hilang gitu. Jadi di sini debit akumulasi penyusutan aset ijaroh sebesar penyusutannya. Penyusutannya di sini 100 juta. Berarti debit 100 juta. Kemudian kredit aset ijaroh ya, karena asetnya sudah terjual, maka kredit ya berkurang asetnya gitu. Kredit aset ijaroh sebesar 120, ini kan nilai aslinya ya waktu dia beli itu ya. Berarti kredit aset ijaroh gitu. Nah, terus bank dapat keuntungan atau pendapatan ya. Kredit keuntungan penjualan aset ijaroh. Kredit gitu ya. Kredit 4 juta gitu. Ya. Di sini berarti sama-sama dia 124 gitu ya, balance ya. Ini begini jurnalnya, jadi tidak susah. Kemudian yang kedua ya, misalkan harga jual itu di bawah nilai buku aset. Nah, ceritanya ya, setelah menerima pendapatan bulan ke-20, Bank Syariah itu menjual mesin seharga 15 juta. Nah, ceritanya Bank Syariah tuh bilang, ya udah sini dijual aja harganya 15 juta gitu. Nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 sebagai berikut. Nah, di sini sama kayak tadi ya. Asetnya itu kan harganya 120 ya, nilai awalnya kan 120. Kemudian dia menyusut selama 20 bulan, ya kan? Ini nilai penyusutannya selama 20 bulan sebesar 100 juta. Berarti nilai mesin itu sekarang sebesar 20 juta. Ya, nilai mesinnya atau nilai barangnya itu 20 juta. Sedangkan bank itu dijual dengan harga 15 juta. Berarti di sisi ini ya, bank itu untung atau rugi? Gimana coba, untung apa rugi? Nah, rugi ya berarti ya. Karena dijual di bawah harga nilai barang. Nilai barangnya 20 juta, dijual 15 juta. Nah, maka jurnal transaksi tersebut adalah ya debit kas, karena udah dibayar sama PT Namira. Debit kasnya bertambah berarti debit 15 juta. Kemudian debit akumulasi penyusutan aset ijaroh yang ini ya, debit 100 juta. Kemudian debit kerugian, ya iya dia rugi karena kan dia menjual di bawah harga nilai ya kan. Berarti dia rugi 5 juta di sini. Kemudian kredit aset yang diperoleh untuk ijaroh, kredit aset ya. Jadi asetnya ya tetap nilainya di awal ya 120 gitu. Berarti kredit aset karena asetnya sudah dijual, berarti kredit ya. Kredit 120 gitu.
Tadi ya balance di sini ya. Gitu. Kemudian di sini pelepasan melalui penjualan objek sewa setelah berakhirnya masa sewa. Nah, kalau ini berarti dia sudah selesai ya. Berdasarkan PSAK nomor 107 disebutkan bahwa pada penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Misalnya, setelah berakhirnya masa sewa, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijaroh senilai 2 juta. Adapun nilai buku di neraca pada bulan ke-24 adalah, nah kalau ini kan dia udah 24 bulan ya. Nah, di sini berarti penyusutannya udah full ya 120. Gitu. Berarti nilai bersihnya sudah jadi 0. Nilai barangnya sudah jadi 0 ya kan, sudah menyusut seluruhnya soalnya. Nah, berarti bank rugi atau untung ini. Nah, kita lihat jurnalnya di sini. Berarti di sini debit kas ya, karena dia mau jual harganya 2 juta. Kas bertambah 2 juta, berarti debit kas. Debit 2 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya 120 ya, karena di sini dijual di bulan ke-24 gitu. Berarti penyusutannya udah 120 juta ya. Kemudian kredit aset yang diperoleh untuk ijaroh ya harganya 120 kemarin waktu beli aset ya. Ini kredit aset karena asetnya sudah laku, sudah terjual, maka berkurang ya. Harus menjadi 0, jadi dia kredit aset yang diperoleh untuk ijaroh. Kemudian kredit keuntungan penjualan aset ijaroh. Nah, kredit pendapatan atau keuntungan bertambah ya, berarti dia untung nih, untung 2 juta. Begitu di sini kredit, gitu ya. Nah, begitu aja untuk jurnal IMBT gitu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.